Kayaknya kita mulai saja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali ya hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Biasanya saya tidak memanggil dengan nama Dr. Fadila ya, saya memanggil dengan Jeng Herlan. Karena beliau ini adalah istri tercinta dari Mas Sekretaris Departemen kita, Bapak Herlan Darmawan. Jadi kalau saya mungkin sudah kenal cukup lama ya, walaupun tidak intens berkomunikasi secara pribadi, tapi istri saya begini gitu kan, Mas Herlan ya. Kok keren banget, memang spesialisnya proyek dokter. Nah terus dari situ karena kebetulan kami punya program, kita adalah program bukan project ya, program karena keinginannya adalah kita lakukan seterusnya selama kita semua masih bersedia untuk berkumpul bersama gitu ya. Jadi saya kemudian menawarkan kepada Dr. Dila bersama dengan Mbak Atul dan Mbak Desa ini, bagaimana kalau kita mengundang beliau untuk menjadi mungkin lebih tepatnya sebagai teman sharing ya, teman sharing di program kita ini. Dan hari ini Dr. Dila akan menjadi semacam fasilitator begitu ya, untuk kita berbincang mengenai bagaimana menjadi sosok yang kuat, pandai, tapi juga harusnya juga penuh empati, tidak hanya pada orang lain tapi juga pada diri kita sendiri. Kadang-kadang perempuan itu kan memang secara budaya, secara alamiah orang Asia itu menjadi sosok yang seringkali diminta untuk lebih dulu berkorban gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang lupa karena kita memikirkan orang lain, akhirnya kita lupa menomorduakan kan nomor sekiankan diri kita. Nanti bisa kita bincangkan bersama-sama gitu ya. Bagaimana sih supaya kita tidak terjebak menjadi sosok yang seperti itu? Ya, seperti itu ya. Ini rencananya menjadi podcast. Jadi nanti kita berdua ngetok. Saya hai dulu. Hai, dia fisikawan. Oke, monggo Dr. Dila mungkin bisa memulai pemantiknya kira-kira. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Ade dan teman-teman, nggak seumuran sih, teman-teman aja dari semua. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Fitriani, saya biasa dipanggil Dila. Saya istrinya Pak Herlan ya, tapi biasanya kalau dipanggil Bu Herlan tuh malah nggak nengok karena biasa dipanggil Bu Herlan, bisa manggil Dila juga boleh. Nah jadi pada kesempatan kali ini kemarin saya tuh dicolek sama Mbak siapa kemarin ya? Aduh. Oh iya. Tuh diminta mau nggak bantu ngobrol sama teman-teman sharing di sini soal kesehatan terutama pada wanita ya. Karena kan wanita-wanita sekarang tuh pada sibuk-sibuk ya, wanita karir, jadi kadang itu fokusnya itu lebih ke arah karirnya, cita-citanya, kesibukannya dibandingin dirinya sendiri gitu. Padahal wanita kan harapan bangsa ya, kita harus bisa sehat, kita punya banyak peran, nggak hanya sebagai seorang misalnya ibu pekerja, ibu ke anak-anak kita, istri ke suami kita, tapi kita sendiri itu harus sehat. Emang sekarang tuh akhir-akhir ini banyak banget pasien-pasien tuh cewek-cewek di usia produktif. Oh iya? Iya, karena pada overwork ya. Mungkin sosial media bikin orang tuh semakin kayak, wah aku pengen kayak dia, sehingga mereka tanpa melihat kemampuan dirinya, dalam artian kemampuan bukan otak ya, tapi badannya minta tolong tuh nggak bisa paham gitu. Datangnya paling sering apa yaudah, kalau cewek-cewek muda pada seringnya datang ke rumah sakit tuh, pada sering sakit perut misalnya ya, asam lambungnya pada naik ya. Soalnya sekarang ternyata di zaman sekarang tuh sukanya tuh nongkrong sambil ngerjain sesuatu ya, cari duit buat jajan gitu ya. Ini seimbang sih balance, nggak ada yang masuk tabungan jadi untungnya ada BPJS ya, jadi nggak masalah gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang
kan pada sukanya nongkrong ya. Mungkin ada di sini juga gitu yang ngerjain tugas sampai nongkrong sampai malam ditemani bertambah cair kopi ya. Malam tuh nanti sampai makan nggak makan asal kopi. Siapa yang tidak begitu? Termasuk saya loh. Jadi emang pada sekali ngopi, akhirnya ya alhamdulillah kan rezekinya dokter Dila jadi naik ya. Jadinya pada nggak makan, pada telat makan, udah datang pokoknya maamnya dikit baru ngopi. Akhirnya perutnya pada nggak kuat gitu. Paling sering akhir-akhir ini memang datang dengan keluhan nyeri perut, asam lambungnya nah. Karena dia makan tapi dia nggak ngopi. Gitu. Awalnya mungkin cuma kayak perutnya kayak nggak enak, mual, maam, gampang kenyang gitu lama-lama sakit banget terus gitu. Nah padahal kayak gitu kan juga bikin kualitas hidupnya turun ya, jadi semakin nggak bisa bekerja. Jadi yang kayak gitu juga harus aware gitu. Terus yang kedua selain pada sakit perut tuh pada ini juga ada apa siklus mensnya dia ya. Jadi kayak padahal ya walaupun di Indonesia udah banyak tingkat kelahirannya kehamilan dan kelahiran, tapi kan kita tuh tetap pengen sehat secara reproduksi juga. Stres, kalian makan nggak bagus, istirahat nggak bagus itu juga bisa mengaruhi. Yang paling kita takutkan tuh kalau wanita kan sistem reproduksi kita. Gitu. Jadi banyak tuh sekarang tuh kadang mensnya cuma dikit-dikit, kadang mens kadang enggak, 3 bulan sekali mens. Wah begitu cek ternyata karena ada kadar hormonnya yang nggak bagus. Kadang hamil duluan ya juga banyak karena saking nggak mungkin nggak ada waktu untuk bisa meningkatkan literasi untuk menjaga keamanan diri dan bagaimana perlindungan seksual. Itu sih yang paling sering kalau cewek paling aware tuh paling sering ya perutnya suka sakit sama gangguan dari siklus dari reproduksi. Penyebabnya paling simpel ya gara-gara terlalu sibuk, makannya nggak teratur, minum kopinya terlalu banyak dan kurang istirahat. Sih sebagai pembuka ya, mungkin kalau ada mau yang masukan lain boleh. Betul sekali tadi kan kayaknya relate banget ya. Sekali dengan kita sehari-hari. Saya sekarang sudah cukup tua untuk kemudian lebih bisa menata diri, tapi saya ingat juga dulu waktu zaman saya masih seusia adik-adik anak-anak. Saya juga punya waktu namanya kan sakit mah gitu ya. Jadi saya ke dokter terus ingat betul dokternya waktu itu dokter hipnoterapi, terus dokternya itu dulu lulusan SMA 1 ya, kemudian menyuruh saya, kamu dulu lulusan SMA 1 kamu berdiri suruh nyanyi Selada, masih ingat ya suruh nyanyi gitu kan. Terus habis itu udah duduk dan sama dia, kamu tahu nggak katanya, ini penyakit yang kamu derita adalah penyakit orang yang tidak bisa memanage waktunya. Jadi belum udah dimarahin gitu kan. Terus saya penyakit apa ya dok? Ini ada penyakit mah. Nah kalau anak zaman sekarang mungkin lebih spesifik lagi dibilang ini asam lambungnya naik, kemudian nanti mengarah sampai ke GERD, bahkan sampai yang kayak apa rasanya kayak heartburn itu kan. Nah untung waktu itu saya hanya masalah jadi ya rasa nggak nyaman aja gitu kan, tapi kemudian dokternya itu bilang, nah kamu harus mulai bisa menata waktumu, menata diri, memanage waktu. Karena bayangkan, sekarang kamu sendiri aja kamu nggak bisa memanage diri kamu. Bagaimana kalau besok kamu sudah bekerja, punya anak, punya keluarga, itu kan kamu sama lagi nggak bisa. Intinya nanti kalau kamu mau jadi apa gitu kan. Nah orang zaman dulu ya diunek-unek kayak gitu kan, kemudian berarti kamu harus berubah katanya. Pagi harus sarapan, itulah harus makan harus teratur, jangan nunggu lapar yang gitu. Dan ternyata itu nasihat itu sangat mengena bagi saya. Jadi ya sudah saya kemudian ikutin aja dan ternyata betul itu kemudian saya merasa menjadi lebih baik gitu. Dan intinya ya lebih bisa belajar untuk menata diri. Walaupun memang kadang-kadang terus lupa jangan sampai nanti ke dokter itu lagi terus dimarahin lagi ya. Jadi itu jadi salah satu ini sih kalau zaman saya dulu. Nah masalahnya kalau anak sekarang mungkin kontrolnya itu semakin loose mungkin ya, karena kalau mungkin di zaman kita dulu ya dokter Dila ya mungkin dimarahi oleh seseorang yang kita lihat sosok yang apa ya, sosok yang menurut kita memang tepat memberi nasihat, kemudian kita jadi nurut gitu ya. Nah kalau sekarang kan kadang-kadang tadi seperti dokter Dila bilang duitku sendiri kok gitu kan, badanku sendiri kok gitu kan, sudahlah gitu kan.
Ditambah lagi dorongan dari media sosial, kadang-kadang lihat ngopi di sini ini belum dicoba bingung gitu kan. Akhirnya walaupun padahal sudah kemarin mungkin sepertinya sudah sakit, tapi terus teman yang ngajak ada kafe baru, ayo nongkrongnya di sana, misalnya kita nugasnya di sana, udah FOMO nih kalau nggak ikut. Akhirnya terus tergoda untuk ikut juga. Jadi kalau boleh saya tambahkan, memang sekarang pressure dari lingkungan, terutama secara sosial itu memang semakin berat ya, apalagi untuk usia di mana menjadi bagian dari satu komunitas itu adalah penting. Jadi, kita sekarang pressure-nya kan tidak hanya dari lingkungan yang kelihatan ada di sekitar kita, tapi juga dari lingkungan yang selama ini sebetulnya jauh dari kita, tapi secara virtual itu kita terekspos lewat gadget ya. Betul. Mungkin itu sih, jadi memang sekarang jadi lebih kompleks bagi anak zaman sekarang, bagi generasi muda perempuan zaman sekarang memang lebih kompleks isunya. Kadang-kadang tuh kayak literasinya juga nggak gitu besar. Jadi sekarang tuh memang media sosial gampang, bisa ChatGPT tanya, tapi kan kayak untuk membaca sesuatu dalam yang panjang dalam waktu lama tuh kadang nggak tahan ya, enakan dengerin dari podcast Dokter Tirta ya di mana tiba-tiba lagi ya. Nah jadi mungkin ya problem kayak gini bisa membantu mereka kalau misalkan ada masalah dengan hal seperti itu. Kalau zaman dulu tuh memang dokternya galak-galak ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita ngapain dikit itu kita yang disalahin. Kalau sekarang saya kayak gini nggak ada yang balik pasiennya ya. Dia cara yang nggak apa-apa kok. Iya benar. Padahal dokternya maksudnya baik ya. Nggak apa-apa. Dokter dia. Dokter dia aja. Dokter dia aja. Di sini sampai ada jokes gitu juga. Kalau dosen mau dokter itu siapa? Bu Ade. Kalau dosen mau dokter dia Pak Herlan. Kita jadi geli. Jadi emang kalau misalkan teman-teman sekarang kan saya kan terpapar ya, jadi emang ada FOMO tadi ya, jadi ada kopi di mana-mana. Terus memang tuh, tapi ada satu hal yang memang berbeda dari zaman dulu ya, mungkin kalau yang sekarang tuh tuntutan kalian lebih besar ya, persaingannya itu lebih berat gitu, sehingga kalian butuh untuk konsentrasi lebih, sehingga kalian minum kopi. Karena kopi itu kan kafein itu kan bisa bikin kita semakin konsentrasi ya, jadi dia adrenalinnya terpacu, jadi kalian lebih konsentrasi, kan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tapi ya memang ada efek negatifnya gitu, karena karena belum makan, dia tuh bikin lambungnya makin tipis gitu. Jadi kalau terus belum makan jadi asam lambung itu kan secara normal tuh pasti keluar ya. Karena asam lambung tuh nggak jahat sebenarnya. Asam lambung tuh sebenarnya pertahanan tubuh kita terhadap sesuatu. Misalnya kita makan sesuatu, wah apa nih ada benda asing kan sesuatu makanan yang kita masuk ke dalam mulut kan nggak dikenali tuh, sehingga sama asamnya keluar berusaha untuk menetralkan tuh makanannya, bakterinya dibunuhin. Nah masalah terjadi apabila makanannya tuh nggak cukup gitu, atau nggak ada makanan tapi dia keluar. Namanya kan kalau anoreksia atau ya asam itu kan pasti bersifatnya merusak ya, sehingga kalau misalnya dia kena di lambung yang kosong pasti dia akan bikin radang di situ, terus nyeri. Nah nyeri itu yang kalian rasakan sebagai nyeri ulu hati. Nah kadang juga kalau misalkan makannya salah pilihan makan, misalnya nih belum makan langsung makan pedas atau makan yang banyak mengandung gas, itu tuh bikin tekanan di perutnya meningkat nih. Terus minum kopi itu bikin namanya sphincter, jadi pintu di antara kerongkongan sama lambungnya tuh lebih kendur, sehingga asam yang tadi ada di lambung keluar ke atas. Nah sensasinya namanya asam kan sifatnya merusak, sakit kan, ada rasanya panas yang disebut heartburn. Cuma di sini di kanan kiri semuanya sakit, kadang sampai belakang telinga kepala sini pusing sampai nggak enak semuanya, lidahnya pahit, pengen muntah, padahal kadang-kadang sampai batuk-batuk ya, rasanya kalau aku batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Itu bisa terjadi akibat asam lambung yang meningkat. Penyebabnya simpel, karena pola makan yang nggak bagus, terus ditambahin kurang istirahat, sehingga lapisan lambungnya makin tipis, hormonnya nggak bekerja dengan baik. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau kayak minum kopi itu bukan ya nggak boleh ya, karena kopi itu juga punya efek bagus ya. Jadi pada beberapa penelitian dikatakan kafein itu bisa bikin pembuluh darahnya tuh lebih mulus,
sebenarnya. Pada orang yang tidak punya resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, jadi asal kalian bukan perokok, nggak minum alkohol, kalian tuh sebenarnya minum kafein itu boleh aja, minum kopi 1-2 gelas sehari itu boleh. Tapi kalau misalnya nggak makan dulu nih Bu, terus malamnya belum kosong mengkonsumsi pedas misalnya, ya udah nanti yang tadinya jadi terus minum kopi yang tadinya jadi teman jadi gitu. Jadi memang sebenarnya bukannya nggak boleh sih, cuman bagaimana caranya mengatur gitu. Mungkin nanti kalau misalnya soal cek bersosial media mungkin nanti ada sesi lain ya. Memang itu juga sangat mempengaruhi pola hidup sekarang, terutama soal makanannya. Oke. Mungkin banyak mendengar penuturan dari Dr. Dila juga. Mungkin ada yang merasa ingin curhat dong curhat, atau mungkin ada yang pengen cerita, oh ya pengalaman saya juga begini, atau pengalaman teman saya ketika biasa teman saya malah ada gitu mungkin yang pengen cerita, ada yang pernah sampai masuk IGD misalnya gara-gara asam lambung kumat, jangan sampai sih, atau pernah ngalamin malam-malam rasanya dadanya nggak enak gitu, atau mungkin mitos-mitos yang beredar. Kemarin kan habis ada kasus tuh Bu, yang salah satu selebgram ada yang kondisinya meninggal ya. Itu pasienku pada minggu itu tuh penuh Bu, saya sakit perut semua. Ini pada takut ya gitu. kan ya kayak ngeri banget ya selebgram gitu, tahu-tahu dia katanya sakit lambung meninggal, ngerti ya kasusnya kan. Nah itu kan jadi kan kayak gitu kan mungkin kalian butuh mau cerita masukan gitu, karena sebenarnya kalau orang sakit lambung tuh maksudnya asam lambung naik ya, sakit lambung tuh nggak bikin meninggal, mesti ada sebab lain yang ikut meninggal. Tapi memang ada yang sukanya dibilang angin duduk ya Bu ya. Nah angin duduk itu kan kayak nyeri perut di ulu hati, atau pas dia meninggal. Nah sebenarnya yang dibilang angin duduk itu adalah serangan jantung di bagian bawah. Jadi kalau kalian punya keluarga dengan riwayat misalnya perokok, resiko serangan jantungnya tinggi, nyeri perut di ulu hati, itu bisa aja ada serangan jantung bagian bawah atau bagian inferior. Nah itu yang bikin meninggal. Tapi kalau orang sakit lambung aja, asam lambung naik, itu bikin sebetulnya bukan sesuatu yang menyebabkan serangan fatal, enggak ya gitu kan. Biasanya yang bikin serangan fatal hal yang lain, karena asam lambung bisa naik tuh nggak cuma dari kita nggak kuat makan ya, maksudnya tubuh merasa stres, ada luka di lambung yang berat, ada kayak kanker di lambung gitu juga keluarnya sama semua. Tapi biasanya ada tanda-tanda lain yang mungkin nggak diungkapkan gitu, diungkapkan cuma nyeri perut ulu hati, jadi kayak ngeri banget gitu ya. Tapi pas masa itu tuh isinya pasien saya tuh nyeri lambung semua ya. Terima kasih atas pengalaman itu sehingga pasiennya nambah, terus saya bisa ada media untuk komunikasi dan ngasih tahu ke mereka gitu. Jadi memang nyeri perut itu bukan hal yang bisa kita remehkan, harus diperhatikan apakah ada tanda-tanda lain yang menyertai yang mungkin ke arah hal yang gawat. Mungkin teman-teman kalau ada yang tanya, udah langsung tanya. Dok, maaf mau nanya, kan tadi dokter bilang ketika kita mau ngopi kita makan dulu. Nah, apakah ngopi ini sama ngefeknya dengan teh? Ketika kita habis makan langsung minum teh, itu kan ada zat taninnya yang membuat zat di dalam makanannya itu nggak keserap. Nah, kalau di kopi itu gimana dok? Apakah kita harus jeda beberapa jam atau gimana efeknya? Benar, jadi kalau kopi sama kayak teh, dia itu menghambat penyerapan zat besi terutama. Atau sama ya, kopi juga ya? Iya, bisa 80% dia bikin zat besinya nggak terserap. Jadi kalau orang dia habis makan langsung minum kopi, dia biasanya 80% zat besi. Misalkan kita makan lauk pauk, ayam, ikan, daging, itu 80% zat besinya nggak terserap. Jadi later on lama-lama dia anemia. Tapi anemianya kronis. Jadi orang tuh nggak kerasa ya, tetap biasa, cuma kalau aku memang capek ya. Tapi kalau orang langsung HB-nya 3 kan langsung berat ya. Kalau itu enggak. Aku kemarin habis ada pasien nih simbah-simbah, dia harus minum nasjitel ya, panas lagi kental, mau itu air, mau itu kopi, mau itu teh ya. Dia kalau masuk itu agak lemes-lemes, HB-nya cuma 3 deh.
orang kalau HB itu kalau mau bisa berfungsi normal tuh paling nggak 7. Nah, itu pun kita pengennya targetnya 10 paling nggak untuk tidak ditransfusi gitu. Jadi 3 orang normal HB3 nggak bisa ngapa-ngapain. Terutama kalau misalkan dia perdarahan yang tiba-tiba 3. Ini sih Mbak 3 datang sendiri ke rumah sakit. Dok agak lemes nih gitu kata dia. Oh, udah 3 ya? Ketiga HB-nya kok bisa ya Mbak ya gitu. Terus kita cek ternyata zat besinya tinggal 7. Jadi zat besi itu harusnya tergantung labnya sih. Kayak misalkan harusnya 20 dia cuma 7. Kan rendah banget ya. Nah itu karena dia suka nasi kayak gitu. Benar sih, jadi kopi tuh makannya tuh paling nggak dijeda 1 jam minimal. Gitu. Jadi biar keserap dulu zat makanan kita baru deh kita minum lagi teh, kopi, susu juga. Nah, teh, kopi, susu. Jadi kalau misalnya anak kecil harus makan kasih susu ya untuk kurang oke ya. Jadi bukannya nggak boleh, boleh aja. Tapi ada Jeda waktu ya. jedanya paling nggak minimal 1 jam. 1 jam. Paling aman ya 2 jam. Jangan kita Lama nggak ya. betul. Karena dia tuh berapa lama bisa menyerap dengan sempurna zat makanan itu. 1 jam lah ya kira-kira. 1 jam, anak itu minimal ya. Jadi kalau misalnya sarapan jam 7, ngopi jam 8. Ngopi juga jangan sore-sore malam-malam ya, nanti nggak bisa tidur. Kalian nggak tidur, ada hormon-hormon lain yang terganggu, nanti nggak bisa tumbuh tinggi, nggak bisa bertumbuh dengan baik, inflamasinya tidak bisa, peradangan di dalam tubuh tidak bisa bagus. Dia masih pengen tumbuh tinggi. Bisa boleh aja, tapi bang ada waktu tertentu disarankan. Iya nih, ada yang nyebut-nyebut matcha. Iya. Ada yang bilang, oh saya nggak minum teh karena teh itu katanya tadi menghambat penyerapan zat besi gitu kan. Tapi saya kopi aja misalnya gitu. Sekarang bahkan ada lagi nih tren yang lagi mulai menancap nih, teh yang ada yang kolega saya di sini bilang apaan sih minuman rasa rumput gitu. Kan agak gresi-gresi gimana ya. Tapi sekarang populer banget loh. Bahkan anak-anak sekarang itu kok bisa ya minum matcha ya, menurut saya aduh ini pahit. Kalau pahitnya kopi saya bisa tolerir, tapi ini pahit baru yang menurut saya pahit. Enak loh Bu. Oke ya. Mungkin bukan buat saya. Itu gimana Dok? Anda enggak kalau yang Ya, matcha tuh enaknya kayak susu ya deh. Saya bilang kayak kalau matcha tuh nggak apa-apa untuk penyerapan gitu, tapi tetap minumnya pakai susu ya sama aja ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau misalnya mau memaksimalkan penyerapan zat gizi dalam tubuh kita tuh minumnya malah jeruk tuh malah bagus banget. C itu bagus banget untuk penyerapan zat gizi misalnya. Kalau punya anak kecil, punya adik, punya bayi gitu, kalau bisa jangan dikasih, maksudnya teh gitu ya, jadi kasih jeruk gitu, misalnya habis malam tuh zat besinya bisa terambil dengan sempurna, dia bisa tinggi, dia bisa tinggi. Gitu, karena otaknya jadi maksimal kan, zat besi kan digunakan untuk kita metabolisme gitu. Jadi kalau matcha sih ya boleh aja, kalau pakai susu ya sama aja gitu. Terus kalau mau kita targetnya mau tetap bagus penyerapan gizinya pakai jeruk aja. Nanti aja matchanya aman aja boleh, nanti 1 jam ya. Bukan nggak boleh gitu. Nanti harus makan siang pesen ke Pak Seno Pak, jangan es jeruk. Betul, es jeruk. Terus kalau kita maunya roti gimana? Kalau cuma roti sih nggak apa-apa, karena kan yang kita highlight di sini adalah zat besi yang terdapat di lauk ya. Jadi kalau misalkan kita ngopi terus kita minumnya kayak makannya kayak croissant gitu, kan gimana? Menurut saya sih nggak apa-apa, kan kita ngambilnya itu beda lagi ya, kita tujuannya beda. Kita ini menganggapnya yang dikatakan minum kopi atau minum teh itu pada saat makan besar gitu ya. Di Indonesia kan minum es teh ya, enak banget, lagi panas-panas gini ya. Makan mie ayam, Kalau besok lari makan bubur ayam, makan es jeruk lah. Kalorinya. Air putih kurang rendah. Air dingin juga enak. Oh iya benar, jadi mending air putih dingin gitu. Good. Jadi pengetahuan baru ya. Karena es jeruk lebih lebih disukai ketimbang teh atau kopi setelah makan atau saat makan gitu ya.
Nah, Dok, Ada, kan es ada. jeruk ini vitamin C ya. Nah, sedangkan kalau kita ada asam lambung atau mah itu kan agak bertentangan gitu. Itu gimana, Dok? Ya kalau kan itu udah makan ya, Dik. Berarti nggak apa-apa, Nggak Dok? apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya sih pilihan jeruknya itu ada banyak ya. Kalau kadang itu yang asam banget sih yang pada nggak kuat. Beberapa pasien saya tuh dia pakai jeruk asalkan jeruknya manis tuh dia masih bisa aja sih, nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kamu sensitif banget ya putih aja. Jadi kalau misalkan mau penyerapan, memang penyerapan zat besi itu paling bagus dibantu sama vitamin C. Tapi kalau misalnya kita ada sakit mah yang kita sensitif banget ya bisa aja kita cari yang air putih aja juga nggak masalah gitu. Atau vitamin C lain yang lebih ringan kayak tomat misalnya itu kan juga bisa jadi vitamin C. Jadi nggak terus saya jualan jeruk biasanya terus jadi misalnya kayak tomat gitu ya bisa. Kita konsepnya di sini vitamin C. Es tomat di SGTC tomat. pantesan ada ya. Tapi aslinya juga ada Bu. Berarti kalau nanti beli kan SGTC itu kan sego pecel kan banyak vitamin zat besinya kan, Betul. banyak zat besinya. Jadi kalau ke sana ya tadi alternatif minumnya yang paling bagus katanya air putih. Kalau masih nggak nendang ya es jeruk, atau tadi es tomat. Bisa. Good. Jadi kita itu Iya. jadi asik ya ngomongin kesehatan tapi ada sentuhan apa makanan-makanan kayak silakan siapa lagi mungkin Dok, lagi. Boleh. Pengalaman, saya itu ada asam lambung. Nah, ketika asam lambung itu kambuh, saya nggak bisa makan nasi. Bisanya cuma susu sama buah. Nah, buahnya itu nggak jauh-jauh dari jeruk. Maksudnya yang banyak vitamin C-nya. Sedangkan saya lambung itu gimana? Oke, jadi kalau kita makan konsep makan ya, makan itu kan yang penting ada karbohidrat, protein, ya kan, terus ada sedikit lemak yang baik. Nah, makan tuh kalau misalnya lagi nggak enak, misalnya Mbak nggak bisa makan nasi gitu, kalau menurutku sih tetap harus ada nasi, karbohidrat dan protein. Jadi nggak harus makan nasi, makan itu nggak harus. Bisa jagung boleh, mau ubi boleh, kentang boleh, tapi ubi sama kentang tuh kadang bikin gasnya banyak, jadi nggak setiap hari minum ya. Mau apalagi ya, terus ada proteinnya cari yang lunak aja yang gampang dicerna sama tubuh gitu. Jadi justru kalau buah saat itu kan nggak ada misalnya ada luka di dalam gitu, dia tuh nggak punya zat pembangun untuk bisa nyembuhin luka yang di dalam. Nah justru mending kalau misalkan asam lambungnya lagi kumat, maamnya nggak enak, makan itu porsinya dikit tapi sering dan pastikan ada protein di dalam untuk nambal tuh yang luka gara-gara kena asam di lambungnya gitu. Nah kalau misalnya udah makan nih protein kemakan, buah apa aja kamu makan lebih aman. Tapi masalahnya nggak bisa masuk, Dok. Yang bisa masuk tuh cuma buah sama susu doang. Itu agak menjadi PR juga nanti ke depannya. Coba proteinnya nggak sama sekali? Enggak. Udah minum obat lambungnya? Udah. Apa obat lambungnya? Aduh, lupa lagi. Ya nanti dicobain aja. Kalau misalkan emang mau buah, alpukat tuh lumayan oke karena dia ada lemak sama proteinnya. Tinggal pilihan aja. Kalau nggak bisa vitamin C tadi takut ya nggak usah yang jeruk lah ya. Misalkan kamu makanan apalagi ya yang ada lemaknya, apalagi ada ya paling alpukat itu sih. Durian masak. Kalau kayak jeruk kan bikin rasanya alpukat enak ya. Nanti coba dikit ya. Nanti gulanya naik sama apa lagi? Sama dokter Dina. Kalau kamu bikin perkara aja masuk. Bilang aja kangen sama dokter Dina. Aku bikin alpukat susu tuh kadang bikin aslinya tambah naik juga loh deh. Jadi tuh kamu tuh yang pilihan makanmu tadi tuh bikin asam nggak selesai sebenarnya. Jadi sebenarnya mending cobain aja protein apapun itu boleh. Tapi putih telur bisa kan? Boleh. Kalau nggak doyan putihnya tambahin kuningnya dikit juga nggak apa-apa. Itu better daripada nggak ada protein sama sekali. Tahu tempe, tahu susu yang punya siapa sih enak banget. Bu Ari ya. Tahu susu coba. Apapun tuh bisa. Kalau misalnya harus buah, sarannya cobain alpukat deh. Alpukat tambah susu dikit kan bisa ya. Tambahin coklat bisa. Mungkin bisa menjadi ayam nanti. Tapi kalau kamu makannya coklat, susu, buah-buahan yang asam, ya gede gini aku infeksi ya gitu. Jadi emang kadang tuh makan tuh bukan karena kita ingin, tapi memang kita butuh. Nah
Nah itu yang harusnya Nah, bagus makan banget itu tuh. bukan karena kita ingin, aku tuh nggak mau makan, terus saya nggak lapar, saya nggak enak makan. Kita makan karena kita butuh. Jadi waktunya makan kita makan. Gitu. Walaupun sedikit kan Rasul kan bilang sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Gak ada yang bilang harus kenyang. Kalau kau makan, gitu ya. Makanan itu yang kau makan lebih bagus, banyak proteinnya aja daripada karbonya. Kalau misalnya emang lagi mau nurunin berat badan, mamnya lagi nggak enak. Karena kan karbo kadang enak ya kalau pas lagi badannya nggak enak. Ya, terima kasih dok. Ya, Tapi yang pernah saya dengar kalau asam lambung tuh malah nggak boleh minum susu. Iya nggak boleh. susu kan bikin perutnya tambah nggak Tambah enak. nggak Tapi kadang aku bilang, kok pilihan makan bikin aku aku jadi bingung gitu. Karena dia tadi bilang dia doyannya itu soalnya, nah kan susah. Karena itu akan dihindari. Iya, nggak boleh tuh asam lambung minum susu. Kita tinggal makan aja gitu. Caranya ada protein juga yang masuk gitu. Iya, jadi kalau menurut saya Bu Ade dulu tuh saya asam lambungnya parah banget waktu SMA, kuliah, plus pas skripsian itu. Akbinder. Nah, waktu itu tuh sampai di titik yang kayak, jadi mungkin ayah saya, nenek saya itu juga, jadi kalau mereka tiap kamar mandi itu saya juga udah bau kamar mandi itu udah mual-mual gitu kan. Nah, sampai akhirnya di saat ini sekarang jauh-jauh lebih baik dan saya mencoba untuk memikirkan kalau saya lagi sakit perut atau mual-mual itu kira-kira habis makan apa gitu. Dulu tuh jadi pernah misalnya dulu waktu mau ujian pengennya begadang buat ngerjain atau belajar kan minum kopi, nggak jadi belajar malah saya sakit. Nah akhirnya di titik itu saya takut buat minum kopi kan dong. Nah saya berhenti lumayan lama minum kopi sampai tante saya bilang, jadi tante saya itu asam lambungnya parah yang harus tiap kumat tuh langsung ke UGD disuntik itu kan. Tapi tante saya itu walaupun asam lambung tetap minum kopi, tapi kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Nah dari situ sampai sekarang pun saya kalau minum kopi hanya americano atau mungkin kopi hitam tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer. Nah kemudian saya coba coba lagi kayak trial and error gitu, ternyata yang saya nggak kuat itu creamernya ya, atau susu dicampur kopi itu saya nggak bisa. Jadi kalau maka dari itu sampai sekarang saya milih-milih minuman, maksudnya kopi nggak apa-apa asal nggak dicampur ya seperti itu. Kalau asal nggak creamernya yang full creamer yang kadang tuh macamnya coffee itu kan kental banget, enak tapi Banget. Ribut banget. habis itu sakit perut. Jadi memang kadang itu asam lambung yang naik itu juga ada salah satu yang ini jarang orang pada ngeh ya, itu tuh tanda bahwa kita alergi terhadap makanan tersebut tuh bisa nyari perut, asam lambung naik itu bisa kita tuh nggak kuat sama makanan itu. Jadi yang kita tahu kan kalau alergi itu giduran ya, gatel, bengkak semua kayak gitu. Tapi tuh ternyata tuh ada beberapa pasien yang datang tuh perutnya sakit terus nih gitu, terus di endoskopi ya tahu kan yang dimasukin tulang gitu, di endoskopi ternyata tuh di lambungnya tuh emang kayak ada titik-titik merah kayak ada bekas radang gitu. Waktu dilihat dikerok, diambil sampel ternyata tuh banyak sebukan tuh kayak kumpulan gitu sel radang yang untuk alergi, misalnya namanya eosinofil. Terus dia dicek tuh, cek yang tau kan yang makan yang namanya skin prick test ya, dicek alergi, ternyata emang dia alergi pada beberapa makanan. Jadi ternyata memang yang bikin dia jadi kayak gitu, itu adalah dia alergi terhadap makanan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian bener kata mbaknya, kalau mbak siapa namanya? Mbak Damar. Jadi kalau misalkan kalian makan sesuatu mesti perutnya nggak enak, nah itu coba dipastikan itu mengandung apa. Mungkin emang kalian nggak bisa makanan. Jadi kadang udah makan udah bener ya, dok aku tuh udah makan bener nih, aku kalau nggak pernah telat makan, aku nggak pernah ngopi tanpa perutnya kosong gitu, kok masih sakit ya, coba siapa tahu ada alergi dari makanannya, suatu makanan gitu yang bikin sakit gitu. Terus makan kebanyakan juga bikin asamnya naik ya, habis Aica ya. Bang muntah sih
enggak, tahu-tahu diare sama perutnya sakit banget. Jadi semakin kalian makan banyak ya asam yang dikeluarin makin banyak. Tubuh kan kayak wah ini nih serangan banyak nih gitu kan, aku harus melampiaskan dengan mungkin. Jadi kalau Aica ya boleh jangan berlebihan dia, tapi lihat gitu mungkin bisa bawa obat lambung sebelumnya. Nanti malunya nggak. Jadi kalau anak saya tuh kayak gitu, minum kopi, nggak makan, telat makan nggak teratur, dan Aica all you can eat. Oke, Dok. Kalau roti kira-kira kan ada dokter yang bilang Maju juga roti itu nggak boleh terlalu sering karena ada raginya. Ini ada beberapa yang ketika kita punya ragi itu juga nggak tahan gitu loh. Kira-kira dokter ada rekomendasi nggak? Maksudnya roti yang sekiranya tuh masih oke. Misalkan waktu itu aku pernah bilang buat kayak misalnya croissant kayak gitu. Tapi nggak boleh makan roti yang kayak bantal yang empuk gitu loh, Dok. Karena kan itu pasti ada kayak kermipannya juga yang buat pengembang. Terus ada raginya kayak kompleks banget gitu kan bahannya. Ada nggak Dok rekomendasinya roti selain croissant lah yang maksudnya masih oke dan aman-aman aja gitu? Jadi itu orang berbeda-beda ya. Itu mungkin dia juga orang yang misalkan dia nggak tahan sama beberapa substansinya itu juga bisa bikin dia juga. Tapi roti itu ini kok roti yang bagus sih ya, yang malah yang kompleks ya, yang dia kayaknya pelan-pelan, gulanya langsung spike naik gitu. Terus juga untuk metabolisme karbohidratnya gitu. Tapi kalau asam lambungnya sih benar-benar personal banget sih. Kalau misalkan orangnya itu nggak kuat banget sama pengembangnya misalnya gitu ya. Gitu. Ya kalau misalkan kamu roti, kalau kamu milih roti yang kayak gulai-gulai sih, roti yang keras-keras itu, roti yang Baget. yang kompleks, yang karbohidrat kompleks, Karbohidrat kompleks kayak roti gandum, itu kenyangnya lebih lama, dikeluarin energinya dikit-dikit, gulanya nggak ada spike gula yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalkan minum obat gitu ya, Dok, kan itu biasanya sebelum makan kan. Tapi boleh nggak sih kalau diminumnya tuh malam kayak sebelum tidur? Buat apa? Buat prevensi. Buat prevensi. Kadang kan ini ya, Dok, biasanya kalau kurang tidur tuh kan pasti pusing gitu kan. Oh, karena Kan biasanya tuh karena stres terus asamnya naik. gitu. Boleh nggak sih, Dok, maksudnya diminum malam, tapi itu bukan yang pas lagi kita kuat banget gitu, boleh nggak? Ya sebenarnya sih kita tuh pengen minum obat tuh untuk mengurangi gejalanya ya. Jadi kalau misalnya kayaknya nggak terus sakit banget atau apa sih, menurutku makan aja. Setuju gitu, makan aja gitu. Dan kalau misalnya kayaknya memang sakit banget, kamu tanpa misalnya nih tengah malam habis makan Aica tadi ya, malam aduh perut sakit banget, kamu minum tuh dia bisa meredakan. Jadi obatnya udah macam-macam. Obat lambung itu ada yang fungsinya buat itu kan asam terus dikasih basa biar netral. Ada yang untuk ngelapisin lambungnya, jadi kalau luka dilapisin kalau makan nggak sakit. Ada untuk ngurangin produksi asamnya. Yang biasanya kalau sekali suntik-suntik di di UGD itu yang untuk ngurangin asamnya. Nah obatnya tuh kayak yang metasol kan, jadi itu bisa kamu minum secara darurat di malam hari kalau perutnya tuh tidak gitu. Oke. Gimana? Ada nggak ya tips diet buat yang punya asam lambung? Tips diet. Kita semua punya asam lambung sebenarnya. Selamat tadi kan tuh alami. Jadi diet biar nggak kambuh maksudnya ya. Jadi kalau makan tadi ya makan tuh bukan karena ingin tapi karena butuh makan. Jadi makan harus teratur. Jadi kalau makan tuh paling nggak setiap 3 jam diisi. Nah lambung kita itu kan pengosamannya sekitar 2-3 jam tergantung kalian itu aktif apa gitu. Mungkin orang yang nggak terlalu aktif, orang yang misalnya habis stroke banyak tidurnya gitu, dia butuh waktu lebih lama untuk mengosongkan lambungnya. Tapi kalau misalnya atau orang yang lagi sakit keras gitu. Tapi kalau misalnya yang pada aktif kan kira-kira 2-3 jam ya. Jadi kalian harus sarapan misalnya jam 7, nah dalam waktu 3 jam kalian udah harus mulai diisi lagi walaupun hanya dengan snack. Jadi kan jam 7 makan sarapan gitu ya, dengan porsi yang nggak usah terlalu besar gitu, yang penting makan aja. Nanti jam 10 udah mulai diisi snack satu jenis misalnya, cari yang nggak terlalu berat gitu ya. Kalau snack kan paling 1 jam, jajanan pasar 1 buah itu boleh. Nanti jam 10, jam 13, jam 1 habis sholat makan lagi, 3 jam lagi minum teh kayak orang London ya, orang minum teh makan roti gitu. Malam
makan lagi, terus kalau mau snack, terakhir snack jam 9 malam. Karena kan terakhir makan berarti 1, 4, jam 7, jam 10, jam 9, jam 10. Tapi kalau menurut saya sih snack yang malam tuh dihindarin aja. Saya kan kalian butuh tidur. Jadi biasanya habis makan malam, tunggu 3 jam, 2 jam, terus istirahat. Dok, mau nanya, kan saya sering begadang ya dok, tapi Kelihatan. tapi tuh saya tuh suka tidur sebelum ini, setelah sholat isya, terus habis itu kebangun tuh jam 11, terus kebangun terus sampai biasanya jam 3 gitu. Nah itu tuh biasanya kan saya juga nggak ngopi, terus di kos itu snacknya juga sedikit gitu. Kalau misal pas ada snack juga saya makan, tapi tapi keseringan tuh nggak ada snack gitu, soalnya kayak males gitu, saya malas beli snack gitu kan. Nah tapi saya tuh kayak kuat-kuat aja gitu, nggak makan nggak apa, tapi sampai jam 3 nah itu sebenarnya sehat nggak sih? Dia lagi kopi nggak makan, tapi kayak terus nyetel lagu biasanya dok. Nggak ngerasa lapar sama sekali kan? Nggak ngerasa lapar, jeduk-jeduk gitu. Ada jantung terus kayak gitu mental kan? Itu kuat sampai jam 3 sambil subuhan sekalian. Tapi kan nggak sampai 50 kayak begitu. Itu tuh sebenarnya sehat atau enggak sih dok? Gak expect dong. Tapi kamu puasa Ramadan kan kuat kan? Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Tubuh kita sebenarnya nggak bodoh sih. Jadi tubuh kita tuh Tuhan Allah tuh udah kasih banyak mekanisme untuk tubuh kita tuh bertahan saat kita nggak makan. Ada yang namanya gluconeogenesis ya. Jadi kalau misalkan ada waktu yang makan, kamu nggak makan, kamu belajar. Makan nih, terus kamu belajar dengan sangat giat mengeluarkan seluruh tenagamu, kamu tetap nggak lapar karena Tuhan tuh ada mekanisme namanya gluconeogenesis. Jadi sadaran energimu tuh makananmu yang ada kamu simpan jadi lemak-lemak protein di tubuhmu berubah jadi gula sampai hutan untuk sumber energi. Itu yang menjelaskan kenapa kamu lapar. Masalahnya di sini adalah kamu bangun di saat kamu harusnya tidur ya. Benar. Saya kan bangun di jam 12 atau jam 1 gitu. Karena faktor kebiasaan. Kebiasaan kayaknya. Kebiasaan ya benar-benar. Jadi tuh tubuh itu kan udah dirancang ya. Jadi itu kita tuh kan punya. Jadi kan kita tuh hidupnya sebenarnya ada irama sirkadiannya. Ada bagian dari tubuh kita yang sensitif sama irama sirkadian gelap dan terang gitu. Dimana kalau kayak misalnya ada yang namanya melatonin, pernah dengar ya? Ya dia tuh kan muncul di saat kita gelap gitu, di saat malam hari. Sehingga pada saat kalau malam hari kamu lampunya nggak dimatiin, dia bisa berpengaruh produksinya nggak maksimal. Padahal dia berfungsi untuk regenerasi tubuhnya gitu. Jadi dia punya efek anti peradangan ringan. Jadi kalau kamu habis capek, kamu ada masalah di tubuhmu tuh regenerasinya di malam hari dibantu sama si melatonin itu. Nah pada saat kamu bangun kayak gitu kan dia produksinya langsung menurun gitu, jadi ruginya malah di kamu sendiri. Jadi yang harusnya badanmu lebih untuk regenerasi badanmu maksimal di jam-jam itu, kamu disrupt sendiri, kamu rusak sendiri, yang bikin dia jadi produksinya terus menurun, terus kamu malah mungkin kalau minum kopi lah atau sesuatu yang bikin adrenalinmu naik kan. Minum kopi kan bikin kan adrenalinnya naik ya, itu yang bikin tadi yang harusnya buat kamu istirahat regenerasi juga terhambat. Ya, sekarang sih masih muda ya, sel regenerasi selnya masih bagus ya, maksudnya kayak gitu nggak masalah. Coba seumuran aku deh, waduh udah di atas 30 tahun aja udah Bukan nggak sensitif ya? kayak Cuman air putih. ya itu karena kamu udah masih ada gluconeogenesis yang masih berjalan namanya. Jadi kayak Tuhan ngasih alternatif pembuatan energi di saat kamu makan. Itu juga terjadi pada saat kamu puasa. Gitu nggak masalah sih. Cuman itu masalahnya adalah kalau kamu malam terlalu sering kayak gitu, ya itu tadi ada hormon-hormon yang harusnya Tidak keluar diproduksi dengan optimal gitu ya. betul, tidak optimal sehingga tubuhnya nanti rusak pada akhirnya gitu. Jadi
Bangunnya jangan jam efeknya 11. efeknya mungkin nggak terasa sekarang gitu Iya, ya, tapi mungkin dalam heeh. jangka panjang mungkin ya Betul. nantinya. Padahal kan kayak misalnya sel tuh kan harus diperbaiki terus ya. Kalau misalnya nggak diperbaiki, amit-amit bisa nanti dia ada masalah, mutasi malah jadi kanker, amit-amit ya misalnya. Terus penuaan dini, kayak gitu, menstruasinya siklusnya nggak bagus, gitu. Jadi kalau bangun jangan jam 11 kali, jam 3 sekalian. Sholat tahajud, terus sholat subuh itu malah oke, terus Jam belajar ya. jam 3 malah kan dapat sholat Iya. malam ya, terus Betul. terus sampai subuh kan, tapi jangan tidur lagi habis itu. Ada dari juga kuliah. Boboknya di kelas ada. Jadi saya sebagai dosen jadi paham mengapa mahasiswa seringkali ketika diterangkan Salah tempat ya, tolong diatur ya. Tapi ini menarik ya. Jadi saya jadi mungkin salah satu manfaat dari forum seperti ini. Tadi saya ngobrol sama Pak Wiwit kan di fakultas universitas ada namanya HPU kan, Health Promoting University gitu kan. Jadi kan memang itu sampai ke unit penelitian di fakultas. Hanya saja kadang-kadang program-program dari HPU tersebut malah tidak menyentuh ke akar masalah yang ada di akar rumput nih. Jadi makanya program yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk coba menyentuh bagian dari akar rumput itu yang tidak tersentuh program dari atas gitu loh. Jadi saya sebagai dosen terutama jadi paham kenapa kadang-kadang mahasiswa jadi tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi pada saat memang harusnya mereka fokus dan konsentrasi di dalam kelas. Itu satu, karena ada habit yang sekarang cenderung semakin banyak yang seperti itu ya, Jacinda ya. Semakin banyak seperti itu ya, dan ini nanti akan mempengaruhi juga kualitas pembelajaran di dalam kelas kan. Terus yang kedua saya juga jadi paham tadi ada beberapa kita semua ya mungkin tadi dapat ilmu baru ya. Minuman apa yang sebaiknya kita minum pada saat makan makanan besar, mana yang sebaiknya hindari. Kemudian beberapa minuman kekinian yang kita semua pasti pernah mengkonsumsi bahkan menjadi bagian intake harian kita ya. Kita sudah sekarang jadi lebih bisa memilah lah gitu, mana yang kayaknya harus dikurangi nih kita kan. Juga tadi ada beberapa kebiasaan buruk. Saya juga kadang-kadang gitu jadi kecapean habis maghrib tuh tidur aja gitu kan. Bangun dulu makan ya, terus makan terus nggak bisa ya tidur lagi aja lah. Kadang-kadang kayak gitu, tapi sebenarnya itu nggak, kalau sekali 2 kali dilakukan dalam setahun mungkin nggak apa, tapi kalau kita lakukan kalau jadi lebih sering ketimbang yang harus kebiasaan normal yang harusnya kita lakukan untuk jadi sehat kan jadi nggak baik. Ya terima kasih sekali Dr. Dila atas sharingnya. Hari ini agak singkat ya karena agenda kita agak tumpuk-tumpuk gitu. Dan biasanya jam 1.15 itu mahasiswa akan ada kelas lagi kan. Jadi mau nggak mau nanti harus pikat. Tapi bagi yang ingin Mbak Dila masih bisa di sini sampai jam berapa? Atau harus balik ke kereta atau jemput bumi? Ya boleh kalau mau tanya-tanya nanti masih mau. Kalau nanti masih pokoknya ketika Dr. Dila masih di sini silakan. Kalau masih ingin berdialog dengan Dr. Dila ya, karena nanti rencana jam 1 memang saya harus ke fakultas kan, jadi saya harus pamit duluan gitu nih. Jadi pada intinya kami terima kasih sekali Dr. Dila hari ini sudah hadir bersama-sama kami semua ya, dan cewek-cewek yang hadir. Ya juga mudah-mudahan dari pemetik manfaat gitu ya. Kita semua belajar untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita, meluruskan kembali tadi circadian rhythm atau irama circadian kita ya, supaya kembali ke siklus normalnya. Jangan terlalu sering dipaksa untuk melawan siklus circadiannya tadi, supaya ya kita kembali tadi intinya harus menyayangi diri kita kan, karena kalau bukan kita yang memelihara, menyayangi diri kita itu siapa lagi gitu kan. Demi siapa ya? Demi nanti kalau saatnya kita punya keluarga, punya tanggung jawab yang lebih besar, ya kita juga kemudian bisa mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik itu ya untuk keluarga kita ya, sehingga kita yang menjadi madrasah pertama gitu tanyanya buat anak keturunan kita itu juga bisa menularkan kebiasaan-kebiasaan kayak tadi dan menghasilkan generasi yang lebih baik daripada generasi kita sekarang. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih sekali. Kita jelas sekali lagi. Mungkin kita tutup. Dadah.